Informasi lainnya pemirsa, KPK resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto bahkan disebut sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konversinya juga menyebut Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dengan suara 44.402. Hasto bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara. Termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus sebagai komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto bahkan diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Sementara menanggapi hal tersebut, kubu PDIP meminta seluruh kader agar tak gentar usai penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK, terlebih jelang Kongres PDIP. Sebelumnya Hasto juga pernah diperiksa KPK pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah HP, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto kini dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan orang kepercayaan Hasto, yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan Doni Tri Istiqomah bersama dengan Hasto terlibat dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. KPK menjelaskan Hasto memerintah Doni melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Hasto juga memerintahkan Doni untuk mengambil dan mengantarkan uang suap yang diberikan pada Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain dikenal sebagai orang dekat Hasto, Doni Tri juga advokat PDIP. Pada 3 Juli 2024, rumah Doni di Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah KPK terkait dengan penyidikan kasus Harun Masiku. Namun tim hukum DPP PDI protes dan melaporkan penyidik KPK Rosa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK. Sementara itu pemirsa, PDIP menanggapi penetapan Sekjen Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Partai berlogo banteng ini menyebut penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka! Baik rekan-rekan sekalian, saya didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PDI Perjuangan. Malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan, oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry.
Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PD Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PD Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Saya itu, apa namanya? Siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk karena Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Hampir 5 tahun buron, tersangka kasus suap Harun Masiku bagaikan hilang di telan bumi. Tidak kunjung tertangkap, Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia berdasarkan data dari perlintasan. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan ini buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 9 Januari 2020 silam. Harun Masiku menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah agar dirinya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Pada Agustus 2023, Polri mengungkap berdasarkan data perlintasan, Harun Masiku diyakini masih berada di Indonesia. Hal ini disampaikan Kadifub Interpolri Irjen Krisnamurti saat menyambangi KPK.
Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu ya kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri. Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor. Tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti dugaan ini maksudnya keluar masuk aja selama ini? Bukan keluar masuk, pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Pada Desember 2024, hampir genap 5 tahun buronnya Harun Masiku. KPK terus mengupayakan pencarian Harun. Penyidik bahkan memanggil ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk diperiksa sebagai saksi. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Buron kasus suap Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020. Ia sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020. Tim Liputan iNews melaporkan.